Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita selalu sehat dan terus semangat dalam belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5. Oke, ayo kita belajar membaca dulu. Hari ini Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Surat yang ditulis Bang Andi sebagai berikut ya. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang, aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih, Paman. Sampai jumpa. Nah, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Ya, manfaat perkembangan teknologi yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh, misalnya dengan pesan singkat melalui ponsel, menelepon, atau panggilan video. Informasi penting apa sajakah yang kamu temui dari surat yang telah dibaca? Ya, teknologi komunikasi semakin maju. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi. Selain itu, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan pesan singkat, menelepon, dan panggilan video. Kini, jarak tidak jadi masalah untuk melakukan komunikasi. Perhatikan gambar di sampingnya, itu adalah Benny, Andi, dan Aito. Oke, akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Benny menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangunan. Oke, amati peta lokasi pameran berikut. Gambar yang A, lihat keterangan di bawah ya. A itu pameran budaya Jawa. Yang B, pameran budaya Sulawesi. Yang C, pameran budaya Sumatera. Lokasi D, pameran budaya Kalimantan. Lokasi E, pameran budaya Papua dan Maluku. Sedangkan lokasi yang F, pameran budaya Bali, NTB, dan NTT.
Dari gambar peta lokasi pameran dapat kita cari kelilingnya. Sebagai contoh yaitu gambar di samping ya. Itu adalah peta lokasi pameran Jawa. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang luas. Jika luas itu dihitung kotak atau persegi yang berada di dalam bidang tersebut. Namun, kalau keliling suatu bidang, yang kita cari adalah garis tepi yang mengelilingi bidang tersebut. Garis tepi-tepinya nanti dihitung panjangnya ada berapa satuan panjang. Dihitung mengelilingi ya. Seperti halnya kamu disuruh guru olahraga untuk mengelilingi lapangan. Maka apa yang kamu lakukan? Ya, betul. Yang kamu lakukan adalah berlari mengelilingi atau lewat tepi-tepi lapangan tersebut. Kembali lagi ke titik awal kamu mulai berlari. Oke, seperti contoh di samping ya. Mulai dari atas. Dari yang atas ke kanan. Itu ada 3 kotak. Berarti ada 3 satuan panjang. Kemudian kita turun. Turun ada 3 kotak lagi. Berarti panjangnya 3 satuan panjang. Belok ke kiri. Itu ada 3 kotak, berarti 3 satuan panjang. Naik ke atas, ada 3 kotak lagi, berarti ada 3 satuan panjang. Jadi, keliling bidang lokasi pameran Jawa tersebut, yaitu ada 3 ditambah 3, ditambah 3, dan ditambah 3. Sama dengan 12 satuan panjang. Ingat, untuk mencari keliling suatu bidang, yaitu dihitung dari jumlah semua panjang tepi-tepi bangun tersebut. Ayo kita berlatih. Hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini. Yang gambar nomor 1. Dari atas lagi ya. Dari kiri ke kanan itu ada 6 satuan panjang. Kita turun ke bawah ada 2 satuan panjang. Belok ke kiri ada 3 satuan panjang. Ke bawah 1 satuan panjang. Belok kiri lagi 1, turun ke bawah ada 3 satuan panjang, belok kiri ada 2, dan naik ada 6. Jadi, total kelilingnya ada 6, tambah 2, tambah 3, tambah 1, tambah 1, tambah 3, tambah 2, dan tambah 6. Totalnya ada berapa anak-anak? Ya, ada 24. Sekarang gambar nomor 2. Dari kiri ke kanan yang bagian atas ya, itu ada 4 kotak atau 4 satuan panjang. Terus turun ke bawah ada 4. Belok ke kiri ada 4 satuan panjang. Dan naik ke atas ada 4 satuan panjang. Jadi, keliling gambar bangun nomor 2, yaitu 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Jadinya berapa anak-anak? Ya, ada 16. Ingat, untuk mencari keliling, yaitu
Kita cari panjang garis tepi yang mengelilingi bangun tersebut. Sudah paham anak-anak? Ya, semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, Penny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Nah, adik-adik, ini adalah contoh pakaian adat dari Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi, ada yang dari Minangkabau, dan sebagainya. Nanti di kelas 4 kalian akan belajar nama-nama pakaian adatnya. Ini, di sini juga ada. Ini juga pakaian adat dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Oke, sekarang diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika dengan teman-teman ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat di peta yang dicengkram kaki burung Garuda Pancasila. Kata tersebut mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Carilah informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa bersama teman-temanmu. Sebelum itu, Puan ditanya, apakah itu wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya-jawab kepada narasumber untuk mengetahui informasi. Setelah melakukan wawancara, nanti kalian akan membuat laporan wawancara. Contoh laporan wawancara bisa berupa tabel seperti berikut. Oke, perhatikan tabelnya ya. Contoh, kamu mewawancarai namanya Siti. Berasal dari suku Jawa, suku khas budaya daerahnya yaitu kesenian wayang kulit. 2. Lani, berasal dari suku Sunda, mempunyai alat musik angklung. 3. Udin, berasal dari Minangkabau. Ciri khasnya yaitu sistem garis keturunan menganut garis ibu. 4. Edo, berasal dari suku Asmat. Ciri khas sukunya yaitu mempunyai rumah adat Hunai. 5. Dayu, berasal dari suku Bali. Ciri khas budayanya yaitu tradisi mekotek atau tolak bala. Ya, laporannya seperti itu ya. Nanti kamu tanya sama temanmu, ditulis namanya siapa, berasal dari suku mana, terus ciri khas sukunya apa saja. Ciri khusus budayanya itu bisa diambil dari jenis kesenian, alat musik, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas. Bisa pilih salah satu. Oke, bisa ya? Semangat belajar. Oke, sekian
pembelajaran untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.